Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketujuh dengan judul yang paling hina ini. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Tuhan berkati, biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat, dan mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat, motivasi kerohanian kami boleh memperhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan kehidupan kami selalu layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Matius 25 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Saudara-saudara, pekan lalu kita telah melihat pembahasan bagaimana kita harus menyimpan harta kita di sorga, God first. Kita harus mengutamakan Tuhan pertama dan yang terutama, kita berinvestasi di dunia ini untuk kehidupan yang kekal, yaitu untuk surga. Berinvestasi untuk kehidupan kerohanian kita demi menikmati kehidupan yang kekal di New Jerusalem. Pekan ini kita akan melihat beberapa landasan ayat-ayat atau topik-topik sehubungan dengan yang paling hina ini. Kita akan mencari tahu apa maksud judul pelajaran pekan ini. Yesus dalam kehidupannya memberikan contoh yang sangat baik bagi kita semua. Di mana pekan lalu telah disinggung bahwa orang kaya ada di dunia ini, Tuhan izinkan ada di dunia ini untuk membantu pekerjaan Tuhan dan untuk menolong orang yang berkekurangan. Pekan ini juga akan ditambahkan dengan jelas bagaimana orang-orang yang telah diberkati dalam Alkitab dan kehidupan kita pada saat ini pada akhirnya harus menjadi berkat bagi orang lain, mereka yang miskin, orang asing, mereka yang kehilangan orang tua, para janda, kehilangan rumah oleh karena bencana perang dan lain sebagainya, dengan melihat contoh-contoh kehidupan dari Yesus dan pelayanan dari Yesus Kristus. Jadi pekan ini kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab, dan mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi berkat bagi mereka yang miskin, mereka yang berkekurangan, mereka yang tidak ada rumah, janda kehilangan orang tua, dengan melihat contoh-contoh kehidupan dan pelayanan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, berbicara tentang hidup dan pelayanan Yesus, kehidupan dan pelayanan dari Yesus. Kita mengenal, tahu bahwa Yesus lahir di kota kecil yaitu Bethlehem, dibesarkan di kampung halamannya yang bernama Nazaret. Banyak orang yang sudah mengetahui, sudah mengenal pelayanan dari Yesus. Mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, khotbah-khotbah Yesus yang luar biasa. Mari kita lihat dalam Lukas 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Dan Lukas 7 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Adalah peristiwa di mana Yesus menyampaikan apa yang sudah disampaikan dalam kitab. Biasanya dia hanya mengulangi sehubungan dengan nubuatan Yesus akan datang dan akan membebaskan umat Tuhan dari tawanan, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan ini kadang salah dimengerti bagi banyak orang. Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi pada waktu penindasan. Yang terjadi waktu itu banyak orang miskin yang dipandang sangat hina oleh para pejabat. Pelajaran sekolah sahabat sampaikan, dipandang hina oleh pemungut pajak, pemungut cukai, para petinggi-petinggi, bahkan tetangga mereka sendiri menghina mereka karena miskin dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pada waktu penulis pelajaran sekolah sahabat, G. Edward Ray, dia sampaikan begini. Secara umum dianggap bahwa, jadi pada waktu itu katanya secara umum dianggap bahwa orang miskin itu adalah kutukan Allah, dan kondisi mereka yang malang haruslah karena kesalahan mereka. Saudara-saudara, ini yang dimaksud oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita.
Yang dimaksudkan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat, karena dia hanya mengambil contoh yang ada pada zaman dahulu. Orang miskin katanya dianggap itu adalah kutukan Allah atau karena kesalahan mereka. Dan maksud dari penulis pelajaran sekolah sahabat, dia mau pemikiran kita, mindset kita harus hilangkan itu, paradigma itu, ajaran atau doktrin tentang orang yang miskin adalah kutukan Allah dan kesalahan mereka. Itu harus kita hilangkan. Ya, memang benar kalau kita melihat dunia sekarang ini, orang miskin mungkin karena malas bekerja, malas mencari nafkah, bisa saja. Tapi ingat, pemahaman orang miskin bukan hanya merujuk kepada mereka yang berkekurangan. Kita harus berusaha hilangkan bahwa orang miskin itu kutukan Allah. Tidak, Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak memberikan hal-hal seperti itu. Mungkin saja oleh karena faktor kemalasan. Tapi pemahaman orang miskin di sini dia merujuk kepada yang paling hina. Yang paling hina ini juga merujuk kepada orang-orang asing, pengungsi karena penindasan, perang, bencana alam. Seorang janda yang kehilangan suaminya, mungkin sakit, meninggal dan lain sebagainya. Anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya, mungkin kematian dan lain sebagainya. Dan pertanyaan, apa yang Yesus buat bagi mereka yang miskin? Apa yang Yesus buat bagi mereka yang dianggap orang asing? Mari kita lihat pendapat pelajaran sekolah sahabat. Dia tidak menyalahkan mereka. Saudara-saudara, ini yang dimaksudkan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat. Kita harus hilangkan paradigma ajaran bahwa orang miskin itu adalah kutukan Allah. Bukan. Kita harus hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Dan ingat, Yesus di sini dia tidak menyalahkan mereka, bukan kesalahan mereka. Tidak mengutuk mereka. Orang miskin tidak dikutuk oleh Tuhan, melainkan Allah Alkitab sampaikan Yesus melayani mereka, mengabarkan Injil kepada mereka. Kita boleh lihat itu dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin, garis bawahi ini, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kabar baik memberikan harapan, memberikan motivasi, memberikan dorongan dalam kehidupan mereka. Bukan mengutuki mereka, bukan menghindari mereka. Saudara-saudara, sekarang kira-kira ketetapan-ketetapan atau apa-apa yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, mereka yang asing, mereka yang berkekurangan. Faktanya di dunia yang kita sementara hidup saat ini, kita berada di tengah-tengah orang yang berkekurangan. Bahkan kita juga tidak tahu status kita, kira-kira kita ini masuk di level berkekurangan, di level miskin, atau di level yang berkecukupan, atau di level yang kaya. Dan di sini Yesus Allah kita telah menetapkan apa yang harus kita buat bagi orang miskin, mereka yang berkekurangan di luar sana, yang ada di luar sana, yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, ingat pelajaran dalam Alkitab dan pelajaran-pelajaran yang kita sudah lewat pada lalu-lalu. Orang kaya ada di dunia ini yang selalu saya sampaikan. Orang kaya ada di dunia ini bukan hanya memperkaya diri sendiri. Orang kaya ada di dunia ini Tuhan izinkan untuk membantu pekerjaan Tuhan dan membantu orang miskin, orang yang berkekurangan. Wahai orang-orang kaya, orang yang sementara menikmati berkat Tuhan, ingat baik-baik. Anda berada di dunia ini Tuhan izinkan bukan untuk memamerkan, bukan untuk sombong, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi Tuhan izinkan untuk membantu pekerjaan Tuhan dan untuk membantu mereka yang berkekurangan di luar sana. Saudara-saudara, selanjutnya, di dunia ini banyak orang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang lapar, tidak mempunyai orang tua, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita yang mampu. Dan hal ini sempat disinggung dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, bahwa
biarlah kita sisipkan yang sisanya untuk orang miskin supaya mereka boleh makan. Ada hal-hal yang mereka lakukan, ada bagian-bagian mereka, tetapi ada hal-hal, ada bagian yang mereka sisipkan, mereka sisakan untuk orang yang berkekurangan, yang supaya mereka boleh makan. Di pelajaran sekolah Sabat di sini ada hal yang menarik, berbicara tentang sosialisme Darwin. Apa itu? Kita coba baca-baca dalam Alkitab dan cari-cari di sumber internet, Google yang boleh membantu, mengatakan bahwa sosialisme Darwin adalah para penganut atau mereka berpikir bahwa membantu orang miskin itu adalah kesalahan. Itu pemahaman dari sosialisme Darwin. Mereka berpikir bahwa membantu orang miskin itu adalah kesalahan. Tidak ada keharusan moral untuk membantu. Mereka sibuk memperkaya diri mereka sendiri karena mereka percaya orang kaya lebih kaya, miskin lebih miskin. Bahkan sosialisme Darwin percaya bahwa sangat merugikan jikalau membantu orang miskin. Ini adalah hal yang menarik. Adalah hal yang menarik. Dikatakan sangat merugikan jikalau membantu orang miskin, orang yang sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Dan saya rasa kalau kita orang yang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang mana Yesus katakan berbuat baik kepada semua orang. Yesus membantu orang yang berkekurangan, membantu orang miskin, membantu orang yang malang. Dan ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Kristen. Mungkin di dunia sekarang ini mungkin kita tidak sama seperti orang yang memegang paham sosialisme Darwin, yang katanya kalau membantu orang miskin itu merugikan kita. Adalah kesalahan kalau kita membantu orang yang berkekurangan. Mungkin saja kita tidak seperti itu. Kita tidak memegang paham seperti itu. Ya benar. Tapi kalau kita berpura-pura tidak tahu, menutup mata kita, memilih untuk tidak melakukan apa-apa, itu bahaya. Karena dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan berkata, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ini saudara, bukan saya yang sampaikan, Alkitab yang bilang. Saya hanya menjadi instrumen untuk menyampaikan apa yang Alkitab mau. Selanjutnya, kita harus menjadi orang yang dermawan. Bahasa Manado bilang, katakan jangan kuncudu atau jangan pelit seperti orang muda yang kaya. Sekarang berbicara tentang orang muda yang kaya. Salah satu tokoh Alkitab yang kalau mau bilang sakit hati, seorang tokoh Alkitab yang merajuk, bahasa Manado bilang meraju. Seorang tokoh Alkitab yang tiba-tiba muncul, kemudian hilang dan tidak dibahas lagi. Itu kita boleh lihat dalam Matius 19 ayatnya yang Matius 19 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-26. Markus 10 ayat 17 sampai 27, Lukas 18 ayatnya yang ke-18 sampai 27 mengatakan dia adalah seorang pemimpin terpandang yang masih muda, orang yang bisa dibilang diatur oleh uang atau orang yang diatur oleh harta. Tapi orangnya juga, kalau kita lihat dalam Alkitab, orangnya juga suka belajar tentang kebenaran. Dia mau mencari kebenaran, tapi yang menjadi masalahnya adalah orang ini telah menjadikan uang sebagai ilahnya. Saudara-saudara, kita tahu ceritanya, orang muda yang datang kepada Yesus bertanya, bagaimana supaya boleh hidup, supaya boleh beroleh hidup yang kekal. Yesus sampaikan, Yesus suruh, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia tidak mau, dia merajuk atau dia meraju karena uangnya sudah menjadi ilahnya. Uang telah mengatur hidupnya, berbuat sesuatu tergantung uang, masuk gereja kalau ada uang, sibuk mencari uang sampai-sampai keluarga terbengkalai, sibuk mencari berkat sampai lupa kepada siapa pemberi berkat. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita
kita diatur oleh uang. Ya, tergantung dari uang. Kalau ada uang masuk gereja. Kalau ada uang sayang orang tua. Kalau ada uang sayang keluarga. Tapi terkadang juga karena terlalu sibuk mencari uang, diatur oleh uang, keluarga kita sudah tidak perhatikan. Dan kadang-kadang ada orang yang lebih mirisnya lagi, terlalu sibuk mencari uang, terlalu sibuk mencari berkat Tuhan, sampai lupa siapa pemberi. Sampai lupa mencari siapa pemberi berkat. Hati-hati. Pena Inspirasi dalam Kerinduan Segala Zaman mengatakan bahwa orang muda ini juga mempunyai tujuan-tujuan dalam hidupnya. Barangkali dia mempunyai cita-cita sampai dia memilih menolak panggilan Tuhan. Saudara-saudara, terkadang kita lebih memilih untuk mengutamakan rencana duniawi kita. Mungkin cita-cita kita, sekolah kita, dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita menolak panggilan Tuhan. Sampai-sampai kita lebih mengutamakan urusan-urusan dunia. Dan saya rasa ini barangkali kita akan sama seperti orang muda yang kaya, yang pada akhirnya dia suka mencari kebenaran, tapi oleh karena dia tidak mau menerima apa yang Yesus perintahkan, dia lebih memilih untuk pergi, dia lebih memilih untuk sakit hati, dia lebih memilih untuk merajuk, dan pada akhirnya dia menukarkan kebenaran firman Tuhan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Sekarang ini ada disinggung juga dalam pelajaran sekolah Sabat tentang Sakeus. Dikatakan bahwa Sakeus ini adalah seorang Yahudi yang bekerja untuk Roma. Dikatakan dia bukan pemungut cukai, tetapi dia kepala. Ini yang harus kita lihat dalam Alkitab. Dia ini kepala pemungut cukai, dan oleh karena dia adalah kepala pemungut cukai, dia ini dibenci oleh semua orang. Sesama kampungnya, sesama kampung halamannya dibenci, orang-orang benci oleh karena dia memajak orang lebih dari ketentuan yang ada. Orang lain mengambil sedikit, tetapi dia selalu mengambil banyak. Sangat dibenci pada awalnya. Jadi ada ketentuan-ketentuan pajak-pajak yang harus dibayar kepada pemerintah Roma. Dia mengambil banyak. Contohnya yang sebenarnya harus bayar hanya 5.000, dia mengambil 15.000 atau 20.000. Dan itulah yang membuat sampai semua orang sangat membenci Sakeus. Nah, hal yang menarik, Alkitab mengatakan bahwa pertemuan mereka antara Yesus dan Sakeus itu tidaklah kebetulan. Memang sudah rencana Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini adalah kisah yang biasa kita sudah dengar dari kecil sampai pada saat ini. Kita mengenal bahwa Sakeus adalah orang yang kerdil, orang yang kecil, berlari mau melihat Yesus karena dia sudah mendengar kabar tentang Yesus. Dia mau melihat Yesus, tetapi oleh karena dia kecil, orang yang ada pada waktu itu banyak, tinggi-tinggi, dia memilih untuk memanjat pohon ara untuk mau melihat Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena dia mau mengalami pertobatan yang sejati. Nah, di sini dikatakan yang menarik dari kisah ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa sebelumnya Yesus dan Sakeus tidak pernah bertemu. Yesus dan Sakeus tidak pernah bercerita satu dengan yang lain. Sakeus belum tahu betul siapa ini Yesus. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya, tetapi yang menjadi menariknya adalah pada waktu Yesus berada di bawah pohon di mana Sakeus naik. Yesus langsung berkata, langsung melihat ke atas, dia berkata, "Sakeus, turunlah, hari ini aku akan mampir ke rumahmu." Pertanyaan, dari mana Yesus tahu kalau itu Sakeus? Dari mana Yesus tahu kalau Sakeus berada di atas pohon? Pelajaran yang mungkin kita boleh ambil dari Sakeus ini, dari pelajaran yang pertama ini, Yesus tahu keberadaan saya dan saudara. Yesus tahu kebutuhan saya dan saudara. Yesus tahu keadaan keluarga kita. Yesus tahu berapa pendapatan kita. Saudara, berbicara tentang perpuluhan, berbicara tentang hati, berbicara tentang memberi, perbuatan kita, pikiran kita, kemauan kita, pertobatan, perubahan kita. Yesus tahu semuanya. Tidak ada yang tertutup
di depan mata Yesus. Sekarang pelajaran sekolah sahabat tadi disinggung sedikit tentang orang muda yang kaya dan Sakeus. Persamaannya adalah sama-sama kaya. Keduanya ingin melihat Yesus. Keduanya menginginkan kehidupan yang kekal dan yang tetapi samanya hanya berhenti di menginginkan kehidupan kekal. Tapi ada perbedaannya, yaitu tidak ada action dari orang muda yang kaya. Berbeda dengan Sakeus, oleh karena dia ingin, dia itu ada action. Ada aksi yang harus dia lakukan, yaitu separuh dari milikku. Oleh karena dia mau menerima kehidupan yang kekal, dia mau menerima Yesus. Dia katakan begini, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan yang aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Yang menarik di sini juga, Yesus tidak meminta semuanya seperti orang muda ini. Karena Yesus melihat komitmen Sakeus untuk membantu orang lain, ada perubahan dan pertobatan sejati. Dan karena dia tidak menjadikan uang sebagai ilahnya. Beda dengan orang muda yang kaya, uang telah menjadi ilahnya. Sakeus, dia menginginkan uang, tetapi dia tidak menjadikan uang sebagai ilahnya. Berikutnya berbicara tentang Ayub, juga disinggung dalam pelajaran sekolah sahabat. Perhatikan Ayub. Nah, apa yang kita perhatikan dari Ayub? Berbicara tentang Ayub, pertanyaan, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah Ayub ini adalah orang yang inisiatif, proaktif dalam mencari orang yang berkekurangan, orang yang jujur. Dan Ayub ini dalam Alkitab, Ayub 1 ayat 1, orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan dalam pelajaran Alkitab, Ayub 1 ayat 1, penulis kitab Ayub ini yaitu Musa, dia katakan bahwa Ayub ini jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Bukan sekedar dia nilai Ayub ini iseng-iseng atau bukan sembarangan. Oleh karena hal ini juga disampaikan oleh Tuhan dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan kira-kira ada hal juga yang menarik dari Ayub. Nah, kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat sini disinggung, ada hal yang menarik dari kisah Ayub. Kenapa sampai Allah mencap dia sebagai orang yang saleh, jujur, dan lain sebagainya? Karena penulis pelajaran sekolah sahabat G. Edward Reid, dia berkata begini, barangkali gambaran yang paling mendalam di sini adalah kata-kata Ayub, perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Saudara boleh baca itu dalam Ayub 29 ayatnya yang ke-16. Dengan kata lain, Ayub tidak sekedar menunggu, misalnya peminta-minta mendekatinya untuk meminta sedekah. Akan tetapi Ayub proaktif mencari orang yang membutuhkan, dan dia segera bertindak. Ayub bukanlah orang yang nanti kalau dipuji-puji baru mau dibantu. Karena ada yang mau membantu kalau diangkat puji sampai langit. Ayub ini bukanlah orang yang mau dipuji-puji baru dibantu. Ayub bukanlah orang yang nanti tunggu kode-kodean baru mau bertindak. Bukanlah orang yang sudah diperhatikan terus baru mau membantu. Oh, harus dikawal. Oh, harus selalu diundang. Harus selalu dipertonton-tontonkan. Harus selalu mencari nama dan lain sebagainya. Tidak. Ayub bukanlah orang seperti itu. Tetapi Ayub orang yang proaktif dalam pelayanannya. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Perkara yang tidak kukenal, kuselidiki. Proaktif, inisiatif, dia mau membantu. Testimony for the Church, jilid 5 halaman 151. Jangan menunggu mereka. Mereka ini siapa? Orang miskin. Jangan menunggu mereka untuk menarik perhatianmu terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Bertindaklah seperti Ayub. Perkara yang dia tahu tidak dicarinya, pergilah mencari dan pelajari apa yang dibutuhkan serta bagaimana cara terbaik menyediakannya. Dan ini
pelajaran yang menarik yang baru saya dapati beberapa hari ini ketika pelajari, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Orangnya proaktif dalam mencari siapa yang akan dia bantu dan apa yang harus dia lakukan, yaitu berbuat baik, bantu pekerjaan Tuhan, dan pelayanan. Kesimpulan, kita perlu memperhatikan orang yang paling hina. Mereka yang ada di pinggiran, yang miskin, janda, yatim piatu, beritakan Injil kepada mereka, karena itulah yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia ini. Dan ingat, kita sudah diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat Alkitab. Biarlah motivasi boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami boleh bersosial dengan baik. Kami boleh memperhatikan apa-apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang harus saling membantu, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk selalu boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan kiranya kami boleh melakukan yang apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, saudara boleh like, komen, bagikan, subscribe, dan jika berkenan, saudara boleh membantu orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tumingkas.